Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur semuanya dimanapun berada. Dulu, aku cuma nenek miskin yang dihina tak berguna. Tapi kini, orang-orang yang dulu meremehkanku berebut mencium tanganku di depan jutaan penonton TV nasional. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Rasti, usia 70 tahun. Tubuhku mungkin sudah rentah, tapi hatiku masih penuh semangat setiap kali matahari pagi menyapa jendela bambu di rumah kecilku. Setiap hari, aku membuka hari dengan senyum, menyapu halaman yang penuh daun kering sambil bersenandung pelan. Rumahku memang sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap seng berkarat. Tapi bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Di pojok dapur, ada tungku tua yang masih setia menemaniku memasak bubur hangat untuk anak-anak tetangga yang sering datang pagi-pagi dengan perut kosong. "Nenek Rasti, boleh minta bubur?" tanya seorang bocah laki-laki sambil tersenyum malu. "Boleh, Nak, tapi janji harus belajar rajin ya," jawabku sambil menuangkan bubur ke mangkuk. Anak-anak itu tertawa riang. Aku ikut tertawa, meski hatiku kadang terasa sepi. Sudah lama aku tinggal sendirian di rumah ini. Suamiku meninggal lebih dari 10 tahun lalu, dan anak semata wayangku, Dewi, sudah lama pindah ke kota. Dulu, Dewi sering menulis urat. Ia bercerita tentang pekerjaannya di toko dan bagaimana ia mulai punya teman-teman baru. Tapi sekarang, surat itu tak pernah datang lagi. Mungkin ia sibuk, pikirku, berusaha menenangkan diri. Siang harinya aku sering membantu Pak Surya di warung kecil dekat perempatan jalan. Aku menyapu, mencuci gelas, dan sesekali menjaga warung kalau beliau pergi sebentar. Sebagai gantinya, aku diberi upah kecil dan boleh membawa pulang sisa makanan. "Nek Rasti ini memang luar biasa," kata Pak Surya suatu hari. "Walau sudah tua, semangatnya mengalahkan anak muda." Aku hanya tersenyum. "Saya cuma ingin bermanfaat, Pak. Hidup ini terlalu singkat untuk disesali." Setiap sore aku duduk di kursi rotan depan rumah, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Angin sore membawa aroma padi yang baru dipanen. Aku sering berdoa diam-diam, bukan untuk kekayaan, bukan pula untuk umur panjang, tapi agar masih ada sedikit waktu bagiku untuk membuat orang lain tersenyum. Di mataku, hidup sederhana ini adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Aku tak punya banyak uang, tapi aku punya waktu untuk berbuat baik. Aku tak punya rumah besar, tapi aku punya hati yang tenang. Aku tak pernah tahu bahwa ketenangan ini akan segera terguncang, bahwa kehidupan yang selama ini kupeluk dengan syukur akan berubah begitu cepat, hanya karena satu pertemuan yang tak pernah kuduga. Hari itu, matahari belum terlalu tinggi ketika suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumahku. Dari jendela bambu, kulihat sosok yang sangat kukenal. Dewi, anakku. Ia turun dari mobil dengan pakaian rapi dan tas tangan berwarna merah. Jantungku berdebar. Sudah bertahun-tahun aku tak melihat wajahnya sedekat ini. Aku buru-buru keluar, hampir tersandung di tangga kecil depan rumah. "Dewi, Nak, kau pulang?" Suaraku bergetar di antara haru dan rindu. Dewi tersenyum tipis, tapi senyum itu tak seperti dulu. Dingin, kaku, dan entah kenapa terasa jauh. "Iya, Bu, aku cuma mampir sebentar.
Ada urusan di kota ini, katanya cepat. Aku mengajaknya masuk, tapi ia menatap sekeliling rumahku yang sederhana. Pandangannya berhenti pada dinding bambu yang mulai berlubang dan tikar lusuh yang kuletakkan di lantai. Ia menarik napas panjang. "Bu, apa ibu masih tinggal di tempat seperti ini?" Tanyanya lirih, tapi nadanya bukan iba, lebih seperti malu. Aku tersenyum. "Iya, Nak. Rumah ini kecil tapi nyaman. Masih banyak orang yang tak punya tempat tidur sehangat ini." Tapi Dewi malah menggeleng pelan. Ia memijat pelipisnya, seolah sedang menahan sesuatu. Beberapa menit kemudian, dua wanita muda turun dari mobilnya. Teman-teman Dewi. Mereka mengenakan pakaian modis dan parfum yang harum menusuk hidung. "Oh, ini ibumu, Dewi?" Salah satu dari mereka bertanya sambil tersenyum canggung. "Iya," jawab Dewi cepat. Suaranya terdengar gugup. Aku mencoba menyapa dengan ramah, tapi aku tahu dari sorot mata mereka ada rasa heran, mungkin juga kasihan. Mereka berbisik pelan di belakang Dewi, dan aku bisa menangkap kata "sederhana sekali" di antara tawa kecil mereka. Setelah tamunya pergi, Dewi memandangku dengan wajah yang sulit dibaca. "Bu, aku minta ibu jangan sering keluar rumah ya, apalagi di depan teman-temanku. Mereka nggak akan ngerti kehidupan kayak gini," katanya hati-hati. Aku terdiam. Hatiku seperti diremas perlahan. "Maksudmu, Nak?" "Aku cuma nggak mau ibu jadi bahan omongan orang. Ibu paham kan, Bu?" Aku ingin menjawab dengan lembut, tapi air mataku sudah lebih dulu jatuh. Aku mengangguk pelan. "Ibu paham, Nak. Ibu nggak mau bikin kamu malu." Sejak hari itu, Dewi jarang datang lagi. Dan ketika datang pun, ia hanya menaruh uang di meja tanpa menatap mataku lama-lama. Aku menerima semua itu dalam diam. Aku tahu, mungkin baginya aku hanyalah kenangan masa lalu yang ingin dilupakan. Nenek tua miskin yang tak pantas berdiri di samping anaknya yang kini sukses. Namun suatu malam, saat hujan turun deras dan angin membuat atapku bocor, aku mendengar suara di luar rumah. Dewi berdiri di sana, basah kuyup, menatapku dengan wajah lelah dan mata merah. "Bu, aku nggak bisa lagi menanggung semua ini. Teman-temanku menertawakanku karena mereka tahu ibuku pemulung. Aku malu, Bu." Kata-katanya memecah sesuatu di dalam dadaku. Aku hanya bisa memegang tangannya yang dingin. Tapi Dewi menariknya perlahan. "Mulai besok, ibu jangan ke rumahku lagi. Aku butuh waktu sendiri," katanya pelan lalu berbalik dan pergi dalam hujan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggung anakku menjauh di bawah derasnya hujan. Air mataku bercampur dengan air langit yang jatuh deras ke tanah. Malam itu aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari hidup itu sendiri. Rasa dianggap. Sejak kepergian Dewi malam itu, rumahku terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Setiap pagi, aku masih menyiapkan 2 cangkir teh. Seolah-olah Dewi akan datang dan duduk di depanku. Tapi kursi rotan itu tetap kosong, dingin, dan diam.
Aku sering menatap ke arah jalan setapak yang biasa dilalui mobilnya. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi bayangan tubuhnya yang menenteng tas merah. Yang tersisa hanya daun-daun kering yang jatuh menutupi jejak langkah terakhirnya malam itu. Namun di balik rasa kehilangan itu, aku sadar, aku tak boleh terus menangisi nasibku. Hidup harus berjalan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk hatiku sendiri. Setiap pagi, aku kembali membantu Pak Surya di warung. Ia sempat heran melihat wajahku yang tampak lebih muram dari biasanya. "Nek Rasti, ibu sehat?" tanyanya suatu hari. "Sehat, Pak. Cuma sedang belajar ikhlas," jawabku lirih. Hari-hariku kembali diisi dengan menyapu, mencuci gelas, dan memberi makan kucing-kucing liar di sekitar warung. Kadang anak-anak kecil datang memelukku sambil membawa kertas bergambar hati dan tulisan "Terima kasih Nenek Rasti." Mereka bilang aku baik karena sering membagi makanan. Aku tersenyum meski di dalam hati ada luka yang masih basah. Suatu siang, aku mendengar dua orang ibu di warung sedang membicarakan tentang anak-anak yang tidak bisa sekolah karena biaya. Entah kenapa, hatiku tergerak. Aku menatap uang receh di kaleng kecilku, hasil membantu di warung selama berbulan-bulan. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli beberapa buku tulis dan pensil. Malam itu, aku berjalan ke rumah salah satu anak yang tak mampu itu. "Ibu bawa sedikit buku untukmu, Nak, biar kamu bisa tetap belajar," kataku lembut. Anak itu menatapku dengan mata berbinar, lalu memelukku tanpa bicara. Pelukan kecil itu menyalakan sesuatu dalam hatiku. Harapan. Aku berjanji dalam hati. Mulai hari itu, aku ingin melakukan hal sederhana untuk orang lain, sekecil apapun. Mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi aku bisa jadi seseorang bagi mereka yang tak punya siapa-siapa. Seiring waktu, aku mulai mengumpulkan barang-barang bekas dari pinggir jalan. Bukan untuk diriku, tapi untuk kujual kembali demi membeli kebutuhan anak-anak yang kurang mampu di sekitar kampung. Setiap kali aku lewat membawa karung di punggung, beberapa orang menatap sinis. "Kasihan, udah tua masih ngumpulin sampah," bisik seseorang. "Mungkin anaknya udah gak mau ngurus," kata yang lain pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku hanya menunduk dan tersenyum. Mereka tidak tahu, karung ini bukan sekedar berisi barang bekas, tapi harapan-harapan kecil untuk masa depan anak-anak itu. Namun suatu hari, ketika hujan deras turun dan aku belum sempat menjual hasil kumpulanku, seseorang membuka karung itu tanpa izin. Uang hasil jerih payahku selama berbulan-bulan hilang. Aku mencari kemana-mana, tapi tak ada yang tahu. Aku terduduk di teras rumahku, menatap kaleng kosong di tangan. Hujan mengguyur tubuhku, tapi hatiku yang lebih dingin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bertanya pada langit, "Tuhan, apa aku memang ditakdirkan tak punya apa-apa?" Namun sebelum air mataku jatuh, ada suara kecil memanggil dari balik hujan. "Nenek!" Aku menoleh. Di sana berdiri Raka, cucuku, membawa payung dan senyum hangat di wajahnya. "Nenek nggak sendirian kan?" katanya sambil memayungi kepalaku. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum. Aku tidak tahu bahwa kehadiran Raka hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Anak itu duduk di sampingku, masih memegang payung yang sudah miring tertiup angin. Wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan tanya yang dalam. "Nenek kenapa nangis?" tanyanya pelan. "Nenek cuma lelah, Nak. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena merasa tidak berguna." Raka menggenggam tanganku yang keriput. "Tapi buat aku, nenek itu hebat. Aku lihat nenek bantu anak-anak kecil. Padahal nenek sendiri nggak punya apa-apa. Aku bangga sama nenek." Kata-katanya sederhana, tapi rasanya seperti cahaya yang menembus gelapnya dadaku. Aku menatap wajah cucuku lama-lama. Senyumnya seperti milik Dewi saat kecil, tulus dan hangat.
Hari-hari berikutnya, Raka sering datang diam-diam. Ia menemaniku mencari barang bekas, membantu di warung Pak Surya, dan ikut mengantar makanan ke anak-anak kecil. Kadang ia membawa ponselnya, merekam aku tanpa bilang apa-apa. "Buat kenangan," katanya setiap kali kutanya. Aku tidak mengerti mengapa ia begitu sering merekam, tapi aku biarkan saja. Aku pikir mungkin anak muda zaman sekarang memang suka hal seperti itu. Suatu sore saat aku sedang menambal atap bocor, Raka berkata pelan, "Nenek, aku unggah video tentang nenek ke internet ya. Aku mau orang-orang tahu kalau nenek itu luar biasa." Aku tertawa kecil. "Siapa juga yang mau lihat nenek tua seperti aku, Nak? Percaya aja, Nek, dunia harus tahu kebaikan kayak nenek masih ada." Beberapa hari berlalu tanpa ada yang istimewa. Aku tetap melakukan kegiatanku seperti biasa, membantu, menabung, dan tersenyum pada siapapun yang menatapku aneh. Tapi tanpa aku sadari, sesuatu sedang terjadi di luar sana. Pagi itu, aku datang ke warung Pak Surya seperti biasa, tapi semua orang di sana menatapku dengan mata terbelalak. "Nenek Rasti, itu nenek kan? Di video yang viral itu?" seru salah satu pelanggan sambil menunjukkan layar ponselnya. Aku menunduk, bingung. Di layar itu kulihat diriku sendiri, sedang menggendong anak kecil dan memberikan buku. Ada tulisan besar di atasnya, "Nenek pemulung yang berhati emas." Orang-orang mulai datang menghampiri. Ada yang menyalami tanganku, ada yang menitikkan air mata. Bahkan anak-anak muda yang dulu menertawakan aku, kini memanggil namaku dengan hormat. "Nenek, kami bangga punya orang seperti nenek di kampung ini." Aku tak tahu harus berbuat apa selain menangis. Air mataku bukan lagi air mata kesedihan, tapi keharuan yang hangat. Namun di balik itu semua, aku merasa gelisah. Aku takut Dewi tahu tentang video itu. Aku takut ia makin malu padaku. Tapi ketakutanku tak berlangsung lama. Karena sore itu juga, sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Dan dari sana, Dewi turun dengan wajah tegang. "Ibu," katanya pelan sambil menatapku dengan mata yang hampir tak berkepit. "Itu ibu yang di video kan?" Aku menatapnya lama. "Iya, Nak. Tapi aku nggak tahu kalau Raka..." Belum sempat aku melanjutkan, Dewi menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Semua orang ngomongin ibu di kantor. Mereka kagum, Bu. Mereka bilang aku beruntung punya ibu sebaik ibu." Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku terdiam, tubuhku gemetar menahan tangis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Dewi memelukku, erat, seperti anak kecil yang menemukan rumahnya kembali. "Maafkan aku, Bu. Aku yang seharusnya malu. Aku lupa kalau ibu bukan beban. Ibu adalah berkah," bisiknya di telingaku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata yang berbicara malam itu. Aku pikir kisahku akan berakhir di sana. Tapi ternyata Tuhan masih punya rencana yang lebih besar. Karena beberapa hari kemudian, aku menerima surat undangan dengan cap stasiun TV besar di pojoknya. Tulisan di sana membuatku tertegun. "Kepada Nenek Rasti, sosok inspirasi Indonesia. Kami mengundang ibu untuk hadir di acara televisi nasional untuk berbagi kisah hidup yang menginspirasi jutaan orang." Tanganku bergetar saat membaca. Aku menatap Raka yang berdiri di sampingku, tersenyum haru. Aku hanya bisa berbisik lirih. Benarkah dunia akhirnya menoleh ke arah nenek? Hari itu, tanganku masih bergetar saat menggenggam surat undangan itu. Aku membaca berulang kali, memastikan mataku tak salah. Nama yang tertulis di sana memang milikku, Rasti. Nenek tua yang dulu hanya dikenal sebagai pemulung di ujung kampung, kini diminta hadir di acara televisi nasional. Malam sebelum keberangkatan, aku hampir tak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena hatiku masih tak percaya bahwa kebaikan kecil yang dulu sering dianggap sia-sia, kini membuatku diundang ke tempat yang tak pernah berani kuimpikan. Aku menatap langit-langit bambu rumahku dan berbisik pelan. "Tuhan, aku tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kalau nanti aku benar-benar berdiri di depan banyak orang,
Biarlah mereka hanya melihat kasih-Mu melalui diriku. Keesokan harinya, Raka menemaniku ke kota. Ia membantu memilihkan baju terbaik yang kupunya, kain batik sederhana peninggalan suamiku. Rambutku disisir pelan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap cermin dengan senyum yang tulus. "Nenek cantik banget," kata Raka sambil memegang tanganku. "Cantik itu bukan di sini, Nak," jawabku sambil menunjuk dada. "Cantik itu di hati, kalau kita masih bisa bersyukur." Ketika sampai di gedung televisi, aku sempat tertegun melihat gemerlap lampu dan orang-orang sibuk dengan alat-alat besar di tangan mereka. Aku berjalan pelan, dibimbing oleh seorang kru yang memperlakukanku dengan penuh hormat. "Nenek Rasti, nanti ibu duduk di kursi tengah ya. Presenter kami akan ngobrol santai saja, jangan gugup," katanya lembut. Aku mengangguk, meskipun jantungku berdebar kencang. Dan saat lampu sorot menyala, musik pembuka terdengar, dan suara pembawa acara memanggil namaku, seluruh tubuhku bergetar. "Hadirin sekalian, inilah sosok luar biasa, Nenek Rasti, nenek yang kisah hidupnya membuat jutaan orang di Indonesia meneteskan air mata." Aku melangkah pelan ke tengah panggung. Sorot lampu begitu terang, tapi entah mengapa mataku justru tertuju pada kursi barisan depan. Di sana, duduk Dewi, anakku, dengan wajah basah oleh air mata. Aku tersenyum kecil dan menatapnya lembut. "Mbu," bisiknya pelan sambil berdiri. Aku hanya menjawab dengan senyuman yang berkata, "Tak apa, Nak, semua sudah dimaafkan." Lalu pembawa acara mulai berbicara, menanyakan tentang kehidupanku, tentang mengapa aku tetap menolong orang meski hidupku serba kekurangan. Aku menarik nafas dalam, lalu menjawab pelan tapi tegas. "Saya hanya percaya, meskipun kita miskin harta, kita tak boleh miskin hati. Karena kebaikan itu bukan soal siapa yang punya banyak, tapi siapa yang mau berbagi." Ruangan hening. Bahkan kamera yang merekamku terasa ikut menunduk dalam haru. Aku melihat beberapa penonton menyeka air matanya. Dewi menangis, menutup wajah dengan kedua tangan. Setelah acara selesai, banyak orang datang menghampiriku. Ada yang memelukku, ada yang menyalami tanganku dengan lembut. "Nenek, boleh kami berfoto bersama? Nenek, terima kasih sudah mengingatkan kami tentang makna hidup yang sesungguhnya." Aku hampir tak bisa menahan air mata. Aku, nenek tua yang dulu dikira tak berguna, kini menjadi seseorang yang menginspirasi begitu banyak hati. Namun saat semua orang sudah pergi dan lampu studio mulai padam, aku duduk diam di kursi itu, menatap panggung yang kini sepi. Dalam hati aku berbisik, ternyata Tuhan tak pernah lupa pada orang kecil seperti aku. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuat dunia melihat. Tapi, aku tidak tahu bahwa momen paling menyentuh dalam hidupku belum terjadi hari itu. Karena beberapa hari kemudian, aku kembali ke kampung dan mendapati sesuatu yang membuat lututku lemas dan air mataku jatuh tanpa suara. Sejak hari itu, sejak aku memutuskan untuk tetap tersenyum dan terus berjalan meski tubuhku sudah lemah, hidupku tak lagi sama. Aku masih ingat pagi pertama ketika aku kembali duduk di kursi rotanku di teras rumah. Tapi kali ini, bukan untuk meratapi hidup, melainkan untuk bersyukur atas perjalanan yang panjang dan penuh makna. Orang-orang mulai datang silih berganti. Ada ibu muda yang ingin belajar membuat kue dariku, ada remaja yang minta nasihat tentang hidup. Bahkan beberapa guru sekolah datang untuk meminta izin menjadikan kisahku sebagai bahan pembelajaran murid-murid mereka. Dulu, aku sering menunduk malu ketika lewat di depan warung tetangga karena takut mendengar bisikan mereka. Tapi kini, setiap kali aku lewat, mereka justru menatapku dengan senyum dan menyapa penuh hormat. "Pagi Nek Rini,
sehat hari ini. Kami bangga sama Nek. Kadang aku menatap langit lama-lama, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, aku yang dulu dianggap tak berguna, ternyata bisa memberi arti bagi banyak orang. Sore itu, aku duduk di halaman dengan segelas teh hangat. Di depanku, anak-anak kecil berlarian sambil membawa buku bergambar. Mereka membaca dengan suara lantang dan riang, hasil dari program membaca yang dulu kuimpikan dan kini telah jadi nyata. Salah satu dari mereka, gadis kecil bernama Sinta, menatapku dan berkata polos, "Nek Rini, aku mau jadi kayak nenek, kuat dan baik sama semua orang." Kalimat itu menghujam lembut ke dalam hatiku. Aku tersenyum sambil mengelus kepalanya. Jadilah lebih baik dariku, Nak. Dunia ini butuh lebih banyak hati yang sabar. Langit mulai memerah menandakan senja tiba. Aku menatap matahari yang perlahan tenggelam sama seperti waktu yang terus berjalan. Tapi kini, aku tak takut lagi pada usia, tak takut pada kesepian, karena aku tahu, selama masih ada kebaikan yang bisa kutinggalkan, hidupku tidak sia-sia. Kini, namaku bukan lagi bahan ejekan, melainkan doa yang disebut dalam setiap ucapan terima kasih. Terima kasih Nek Rini, karena nenek kami belajar apa artinya berjuang. Dan di dalam hati, aku berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tak pernah meninggalkan hamba-Mu, bahkan saat seluruh dunia menganggapnya tak berguna. Aku memejamkan mata, membiarkan angin sore menyapu wajahku. Di balik semua luka dan air mata yang pernah kualami, aku akhirnya menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Bahwa berguna bukan soal harta atau pujian, tapi tentang seberapa besar kita bisa membuat orang lain tersenyum meski hanya dengan hati yang tulus.